أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah salat maghrib merahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di dalam memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah yaitu menuju gerbang takwa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan masa-masa waktu-waktu yang memiliki keistimewaan. Ada keistimewaan pada hari, ada keistimewaan pada bulan, ya, atau pada tanggal-tanggal tertentu di bulan-bulan tertentu. Baik, maka ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena singkatnya umur kita dan umur yang singkat itu pun banyak lalai dalam mencari pahala Allah, banyak pula dicampuri dosa dan kesalahan, maka Allah berikan momen-momen kepada kita untuk menebus segala keteledoran itu, segala kekurangan itu. Sehingga Allah buka masa-masa di mana masa itu adalah untuk melebur segala dosa kita yang berlalu dan juga untuk mengisi pundi-pundi pahala kita. Mungkin di luar Ramadan, di masa-masa ya tidak adanya kegiatan-kegiatan yang memotivasi kita lalai untuk berpuasa, lalai untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan yang istimewa. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mengobral pahala yang luar biasa dalam berbagai suasana, kesempatan, waktu, kegiatan. Demi apa? Agar orang-orang beriman berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala adanya waktu-waktu yang memiliki keutamaan adalah, pertama adalah untuk hal yang kita sebutkan tadi. Untuk mungkin umur kita pendek, tetapi pahala kita bisa mengejar umur yang panjang. Mungkin kita banyak dosa dan kesalahan, kita juga punya peluang dan waktu untuk menutup semua dosa dan kesalahan itu. Kemudian pelajaran kedua adalah yaitu adanya diklat, pendidikan. Ya, secara tidak langsung sebulan Allah memberikan pendidikan kepada orang-orang beriman selama bulan Ramadan dalam berbagai bentuk kegiatan ibadah. Agar apa? Agar mereka ya terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah selama sebulan yang telah mereka biasakan. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang hanya bersemangat di bulan Ramadan untuk khatam Quran, untuk berinfak atau qiyamul lail. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap tahun Allah mengadakan membuka pelatihan bagi orang-orang beriman selama sebulan. Nah, ini di antara waktu-waktu ya kesempatan
yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena boleh jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Ya, karena kita telah selesai kontrak kita di dunia ini. Habis sudah masa yang telah diberikan kepada kita. Maka jangan berharap pula mudah-mudahan Ramadan yang berikutnya saya lebih rajin beribadah. Enggak, belum tentu. Atau mungkin Ramadan ini aja belum tentu dapat. Iya apa tidak kita bertemu dengan Ramadan. Maka jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan. Taib, maka penting kita perlu mengenal bulan ini. Apa saja keutamaan dan kemuliaannya. Karena kalau kita tidak mengenal keistimewaan berbagai macam bentuk ibadah di bulan ini, kita tidak akan termotivasi. Justru kita tidak berharap datangnya Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan rumah makan tutup nanti. Usaha saya rumah makan. Ya, bulan Ramadan saya nggak bisa maksimal untuk berdagang karena letih, tidak makan, tidak maksimal untuk bekerja dan sebagainya. Nah, tetapi kalau orang mengenal bagaimana keistimewaan bulan Ramadan, keistimewaan berbagai macam bentuk ibadah di bulan Ramadan, dia malah menginginkan Ramadan sepanjang tahun sebagaimana yang diinginkan oleh salafus soleh. Para ulama, para generasi dahulu, mereka malah merindukan bagaimana di Ramadan itu hendaknya ya sepanjang tahun. Kenapa? Karena mereka mengetahui kemuliaan, keutamaan. Contoh sekarang, ada orang datang ke Dumai. Orang yang mengenal orang ini adalah pengusaha besar, bisa meminjamkan modal dengan jumlah yang besar. Bagi orang yang kenal berbagai macam kelebihan orang yang datang ini, dia akan sambut dengan gembira ria. Dia akan menunggu-nunggu momen ketemu dengan orang itu. Ya, tapi bagi orang yang tidak kenal dengan orang tersebut, apa jadinya dia? Walaupun satu meja makan di rumah makan dengan dia, ya biasa aja dia nggak tahu siapa yang di depan dia. Maka ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perlu dikenal bulan Ramadan itu. Apa sih keistimewaannya? Apa sih keberuntungannya? Maka kalau orang tahu itu, ya dia akan berharap secepatnya bertemu dengan Ramadan. Nah, dia bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan itu. Seperti seseorang yang akan menyambut tamu agung. Dia tamu ini akan membawakan bermacam oleh-oleh untuk tuan rumah. Kira-kira tuan rumahnya gimana, Pak? Pasti ya jalannya dibersihkan, rumahnya dibersihkan, ya rumput dihiasilah rumahnya. Bagaimana supaya tamu ini lama nginap di rumahnya? Nah, sama ketika presiden datang, ketika menteri datang, biasanya jalan itu diaspal untuk masa pakai 3 bulan maksimal, Pak. Nah, kan gitu ya. Setelah itu kembali lubang lagi. Jadi, kenapa bupati dan gubernur itu ingin menyambut dengan meriah? Anak-anak SD disuruh berdiri di jalan. Untuk apa? Kalau gubernur atau presiden disambut dengan meriah, wah presiden itu merasa dia apa? Dihargai, dicintai oleh rakyatnya. Wah, ketika apapun proposal yang diajukan oleh gubernur atau bupati tadi, apa? Wah ya, cepat, cair, ya begitu. Nah, kalau kita tidak kenal bulan Ramadan, ya biasa-biasa saja, Pak. Tidak ada terketuk hatinya, tidak ada termotivasi dia. Maka diantaranya pentingnya kita setiap sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita sudah punya modal. Ya, istilahnya akan ada event pameran besar-besaran. Apapun yang dijual dalam pameran ini terjual mahal, untungnya 1000 kali lipat. Kira-kira gimana tuh, Pak? Pasti itu tanggalnya ditunggu. Tanggal berapa ya? Di mana tempatnya itu? Dia akan cari posisi-posisi yang lebih cepat laris dagangannya, begitu enggak? Dipikirkannya itu. Ya,
di mana ini pojok ini, di mana pintu masuknya? Wah, dicarilah. Ya, dan dia persiapkan dagangannya, stok dia Pak. Stok dia. Agar di saat sudah berlangsungnya pameran ini, dia banyak dapat untung, dagangnya laris. Sekarang kalau kita bertanya, sampai mana persiapan Ramadan dalam diri kita? Mulai dari ilmu, ya. Kalau dari cara-cara hana saja, mulai dari sekarang Pak, belilah kain sarung baru, bukan untuk disimpan. Ini di antara hal motivasi ya. Kadang-kadang kita kalau baru itu kan semangat masjid Pak ya. Beli topi baru, peci baru, ya, beli kain sarung baru. Malam pertama bulan Ramadan dipakai, berangkat semangat itu. Kapan perlu beli agak 2 atau 3 sehingga kalau udah kotor diganti yang baru lagi. Semangat kita. Kita harus tahu sebab-sebab yang membuat kita selalu senang untuk beribadah. Beli sajadah yang baru umpamanya. Nah, terus apalagi mungkin lihat lampu teras atau lampu arah ke rumah kita agak gelap, perbaiki. Jadi ada semacam semangat kita. Sehingga kita setiap keluar rumah, pulang ke rumah itu bahagia selama bulan Ramadan itu. Dan secara khusus para pengurus masjid, cek lampu yang sudah mulai gelap, debu-debu jendela dibersihkan, karpet dicuci. Bagaimana supaya jemaah senyaman-nyamannya beribadah di bulan Ramadan itu? Nah, itu ada persiapan namanya Pak. Sehingga mic yang kurang bagus diperbaiki, apa yang rusak diperbaiki, ya, toilet keran yang sudah tidak ada lagi untuk membuka airnya, ya, yang goyang-goyang apanya kerannya apapun saja dirapikan, diperbaiki. Nah, itu namanya, ini secara fisik nih Pak. Coba itu kalau dilakukan, ya, jemaah senang salat di masjid. Apa? Masjidnya bersih, tempat uduknya bersih, ya kan? Nah, ini kerjanya apa? Maka juga takmir masjid harus buktikan bagaimana orang tertarik ke masjid di bulan Ramadan itu. Nah, umpamanya habis tarawih, ada ngopi, ada teh panas, ada ubi rebus. Wah, bagaimana supaya mereka? Habis itu ada tadarus, ya, perhalaqah umpamanya. Betul-betul dihidupkan. Nah, kadang-kadang Pak, masjid itu tidak ada berubah Pak. Sebelum Ramadan atau setelah Ramadan juga terlempar puluhan juta, tetap begitu aja masjidnya Pak. Ya, dirapikan kabel-kabel yang kurang rapi, kipas yang tidak hidup diperbaiki. Sehingga apa? Kenyamanan saat itu jamaah pun merasa masjid ini sedang mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Kita setiap pribadi kita juga mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, tidak perlu beli baju baru lagi, sarung baru kita lebaran lagi. Beli sebelum Ramadan. Sehingga kita pakai untuk salat tarawih. Ya. Nah, kira-kira gimana Pak? Hah? Setuju enggak? Kira-kira gimana kira-kira tuh kalau begitu kita menyambut Ramadan itu? Lihat cari Al-Quran. Wah, lah banyak yang robek, kurang semangat. Beli mushaf baru. Ya kan? Begitu pula masjid. Mushaf-mushaf yang rusak dikumpulin. Ganti mushaf baru. Kira-kira gimana Pak? Semarak nggak Ramadan kira-kira? Nah, saya berharap Masjid Bukhari ini begitu nih. Ya. Saya lihat cek. Ya, mana perlu ada mushaf kah biar jamaah mudah menjangkau Al-Quran. Itu dipikirkan. Ya. Sehingga benar-benar merasa nyaman sekali beribadah di bulan Ramadan itu. Sehingga disitulah rindu jamaah itu. Untuk selalu ke masjid. Bukan di bulan Ramadan saja lagi. Merasa dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Ya. Setiap habis maghrib atau pagi, takmir masjid, cek karpet, ada yang kotor enggak. Bersihkan selalu masjid itu. Dan pahalanya besar menyambut tamu Allah itu. Ya, mereka nyaman beribadah. Nah, ini baru kita berbincang persiapan secara fisik. Nah, itu coba lakukan itu, Pak. Ya, sebelum masuk Ramadan punyalah topi baru, enggak duo. Nah, ya kan?
Nah, coba. Persiapkan. Sehingga timbul rasa rindu untuk menemui Ramadan itu kita. Ya. Maka mulai bersiap-siap kita. Ya. Kau adalah mulai dari sekarang, mulai stok korma. Ya kan? Nah, atau untuk dibawa ke masjid nanti. Ini kau untuk di rumah, kau di masjid. Dan disiapkan tuh, Pak. Kira-kira bagaimana Ramadan tuh, Pak? Ya. Pasti merasa beda. Ya, Ramadan itu dari bulan-bulan yang lain. Terasa naik iman itu terasa, Pak. Terasa semangat beribadah itu terasa. Maka itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan ketika ada kemampulai, kebarale, kemenantu, baru beli baju baru, Pak. Enggak. Coba kan masuk bulan Ramadan itu dibeli baju baru. Dibeli sandal baru. Nah, makanya kadang-kadang yang tidak beli sandal baru, baik ke masjid mencari sandal barunya. Coba setiap jamaah punya sandal baru, kan nggak ada yang kamu ambil sandal baru lain. Ya. Nah itu, dibuat kenyamanan, dibuat senyaman. Pemanya parkiran, kurang lampu, terangi. Ya, atau anak-anak yang datang, dibuat tempat mereka ada yang ngawasi. Anak-anak di sini. Atau setiap orang tua bawa anaknya di sampingnya. Kalau tidak mau diatur, jangan dibawa ke masjid. Akan mengganggu orang lain, justru kita berdosa. Nah, begitu. Jadi bersama-sama kita untuk apa? Menyemarakkan Ramadan. Jadi terasa sekali itu, Pak. Masuknya Ramadan itu terasa sekali. Ya. Biasanya ya kalau di Saudi Arabia itu sebelum Ramadan itu, Pak, 2 pekan, 3 pekan atau di bulan-bulan sebelum bulan Syaban ini udah mulai orang nyetok kurma di rumahnya, Pak. Pasar itu pada ramai terus tuh. Ya, karena dia sudah bersiap ini. Rutab segala macam itu sudah disiapkan oleh dia. Ya. Nah, sehingga baik itu coba kabali baju baru pada lebaran sebelum Ramadan, Pak. Jangan pula di hari 10 terakhir sibuk buat kue, sibuk karena apa? Cari baju lebaran, sendal lebaran, sarung lebaran. Lah itu puke itu di situ ke dipasang, Pak. Kok enggak orang ikan sedang banyak keluar, awak justru enggak memuke dong. Nah, padahal karenanya diberikan 10 terakhir itu bonus yang berlipat-lipat. 10 terakhir. Dimotivasi luar biasa oleh Rasulullah SAW. Nah, enggak usah sibuk. Beli aja lah kue itu, nggak usah buat-buat lagi. Kapan perlu kalau bisa stok sebelum Ramadan. Sehingga fokus di bulan Ramadan kita apa? Beribadah. Ya, bukan masalah sibuk membuat hidangan lebaran. Ya, kita memuliakan tamu disuruh betul. Berbahagia di saat lebaran betul. Tapi mana yang lebih penting? Nah, jangan pula karena perhatian kepada lebaran justru 10 terakhir dilalaikan. Itu sedikit rumusan pertama. Biar kita kenal bulan Ramadan itu apa sebenarnya yang keistimewaan bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang bulan Ramadan ini adalah bulan yang wajib dipuasakan. Itu keagungannya dulu. Tidak ada bulan suruh kita berpuasa wajib kecuali bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada satu ibadah di bulan Ramadan itu puasa. Yang mana ibadah ini itu syariat diturunkan Allah kepada semua nabi. Jadi para anbiya itu, Pak, ada ajaran-ajaran mereka yang sama. Ajaran pokok-pokok tauhid, ajaran pokok-pokok ibadah, mereka sholat, mereka puasa, berhaji, berzakat, semua itu ajaran Nabi semua. Cuman teknisnya berbeda-beda, Pak. Teknisnya berbeda-beda. Nah, tapi puasa bulan Ramadan ini diwajibkan. Kenapa? Karena kalau ada waktu kita mencoba ibadah puasa ini, Pak, membentuk karakter yang luar biasa.
banyak sekali tersimpan dari melaksanakan puasa bulan Ramadan ini pelajaran-pelajaran yang istimewa pada diri seorang muslim. Bukan hal yang gampang sebenarnya. Berbeda umpamanya kalau kita lihat sekilas tentang keutamaan umpamanya. Satu hal yang paling istimewa di bulan Ramadan itu kita dapatkan apa, Pak? Merasa selalu diawasi Allah. Betul nggak? Itu adalah kondisi yang luar biasa sebenarnya, Pak. Itulah tingkat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Makanya di siang bulan Ramadan itu kita merasa sekali sangat diawasi Allah. Betul kan? Sehingga nggak mengosok gigi aja hati-hati, Pak. Jangan sampai ada air yang tertelan. Bayangkan itu. Jangankan sembunyi-sembunyi minum air di kulkas, ya. Ketika gosok gigi aja kita hati-hati. Takut puasanya batal, Pak. Walaupun nggak ada orang lihat. Tapi yang lihat kita yakin siapa? Allah. Sehingga tidak ada ibadah yang sebenar-benarnya menerapkan nilai ihsan, pelatihan untuk menjadi agar selalu diawasi Allah seperti puasa, Pak. Nah, sebulan kita dilatih untuk menanamkan perasaan selalu dilihat Allah itu, diawasi Allah. Dan itu terbukti bahwa kita itu lemah. Beda, Pak, ketika saat berpuasa, coba setelah berbuka. Perasaan tadi gimana rasanya, Pak? Hilang ya? Kenapa kok begitu? Nah, ini sebenarnya pelajaran luar biasa, Pak. Kalau seandainya nilai ini dapat kita pertahankan sampai Ramadan yang berikutnya, kira-kira perbuatan maksiat bagaimana, Pak? Akan turun drastis. Perbuatan orang bergunjing, berbuat zalim, menipu, dan segala macamnya akan sangat berkurang, Pak. Walaupun tidak bisa dibersihkan 100%, tapi tidak 60% turun itu, Pak. Tapi kenapa itu tidak kita jaga selalu? Nah, ini satu pertanyaan nih, contoh saja pelajaran dari Pak. Satu pelajaran itu luar biasa. Ketika kita berpuasa itu sangat merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, dilihat perhatian Allah. Sehingga sangat kita berhati-hati menjaga bagaimana ibadah puasa kita jangan sampai batal. Itu suatu ibadah yang luar biasa. Di mana kita selalu merasa dilihat dan diperhatikan Allah. Seandainya itu dilakukan oleh seorang muslim dalam sepanjang hidupnya, dimanapun dia berada, di kantor kah, di rumah kah, di ladang kah, dimanapun saja, dia tidak akan berani, Pak, berbuat dosa. Karena dia yakin Allah sedang lihat dia ini. Semana ketika saat berpuasa dia sedang ambil gelas mau minum tuh, dia sangat sadar sekali sedang dilihat Allah. Bukan berarti sifat Allah berubah di luar Ramadan, tidak. Tetapi kondisi iman kita berbeda saat beribadah puasa, ya. Kesadaran iman kita itu berbeda sekali. Nah, ini yang harus kita raih, Pak. Itu contoh di antara kenapa ibadah puasa ini. Nah, kalau biasanya kan dalil-dalil saya disebutkan Ustadz. Ya, Allah itu melihat kita, Allah mendengar kita, mengawasi kita. Disebutkan dalil Al-Quran, dalil di hadis. Tapi kan yang langsung praktek, ya, seperti ibadah puasa kan tidak ada. Hanya penekan dari segi ilmu saja, nasihat-nasihat saja kan. Tapi kalau ibadah puasa langsung, aplikasinya kata orang, langsung terasa itu. Nah itu luar biasa. Kemudian apa lagi? Di antara nilai ibadah puasa ini, Pak, yang luar biasa nilainya itu adalah kita berani meninggalkan segala kesenangan hawa nafsu kita, kemauan kita demi mencari keridhaan Allah. Betul nggak itu? Di bulan Ramadan kita dilarang untuk bergaul sama istri siang hari, walaupun ini istri dinikahi secara sah, halal. Ketika dibatasi penggunaannya, kita patuh sama Allah. Makan minum ini usaha halal semua ini, nasi, beras yang didapat ini halal.
ketika dilarang untuk disantap di siang hari di bulan Ramadan, kita siap. Ini yang halal saja kita bisa mengendalikan diri, Pak. Luar biasa itu pendidikan puasa itu. Kenapa kadang-kadang dari yang haram sulit ketika di luar? Satu pertanyaan tuh, Pak. Itulah keistimewaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Kita apapun tantangan itu, kita betul-betul merasa diawasi Allah dan kita meninggalkan segala hal-hal yang dilarang Allah di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu kita tinggalkan. Makan, minum, bergaul suami istri dan sebagainya. Sehingga benar-benar kita merasa dalam kondisi sangat tinggi sekali itu, Pak, keimanannya. Demi apa? Mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah. Sehingga kita dahulukan apa? Perintah Allah, ya, di atas kemauan, kebutuhan diri pribadi kita. Ini dididik nih. Belajarlah kamu selalu agar menerapkan nilai-nilai ini. Di luar Ramadan, dulukan apa perintah Allah yang dari Allah, itu yang saya ikut. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsu saya. Nah, itu pelajaran tuh. Yang ketiga adalah demi kebahagiaan akhirat, kita berani meninggalkan segala kesenangan dunia. Kan yang kita carikan untuk kebahagiaan akhirat, Pak, berpuasa. Oh, enak makan, kita tidak peduli dengan dunia ini. Saya lebih fokus mencari akhirat. Itu kita lakukan di bulan Ramadan, Pak. Istimewa sekali sebenarnya. Bulan Ramadan tadi dalam membentuk karakter. Banyak sebenarnya kalau kita gali. Contohnya juga ketika bulan Ramadan kita perut keroncongan, Pak. Lapar, haus, terasa berat sekali. Saat itu kadang-kadang hati kita berbisik, Pak, ke dalam diri kita ini, bagaimana dengan orang yang dia merasakan lapar dan haus ini bukan di bulan Ramadan saja, Pak. Bahkan mungkin di bulan Ramadan ini dia ikut berpuasa, belum tentu apa yang akan disantapnya saat berbuka. Kita lapar-lapar, Pak, sudah nyetok di dalam kulkas. Istri sudah menyediakan sebagai macam bentuk perbukaan. Tapi sebagian orang, Pak, dia merasa lapar dan haus ini bukan 1 bulan, 2 bulan. Ada yang bertahun-tahun, Pak, hidupnya dengan penuh segala merasa kehausan, kelaparan tadi itu. Sehingga timbullah dalam diri kita apa? Pertama, punya rasa tepa selera, sayang pada orang lain, Pak. Ini dalil-dalilnya banyak. Kenapa praktek-praktek ini? Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu, Pak, banyak sekali berinfak. Karena itu tadi timbul semangatnya, timbul rasa ingin membantu orang lain itu karena dia merasakan segelintir penderitaan orang-orang yang susah. Sehingga sangat kasihan dia kepada orang-orang yang susah. Yang kedua, berikutnya apa lagi? Timbul dalam dirinya bersyukur, Pak. Orang merasa lapar dan haus ini, dia tetap beribadah. Tetap tidak berhenti sholat berjamaah, tidak berhenti sholat, ya, baca Quran, rajin dia. Loh, kenapa saya harta punya, badan sehat, kok sholat agak berat, baca Quran kok berat? Apa yang kurang dari saya ini? Orang kekurangan justru dia malah lebih rajin untuk beribadah. Banyak sekali, Pak. Maka disitulah pentingnya ilmu. Dalam melaksanakan ibadah tadi, kita dapat mengolah ilmu kita menjadi produktif, meningkatkan iman kita. Itulah fungsinya ilmu, Pak. Kalau orang tidak punya ilmu, dia puasa, orang puasa dia, Pak. Kalau bakso Minangnya ondong ayi, ondong dada. Orang tak siali, inyo tanta. Nah, ikut-ikutan saja. Dia tidak mendapat pelajaran, Pak.
Maka pentinglah ilmu tadilah yang membuat merasakan nilai-nilai tadi itu, Pak. Kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu ini apa sebenarnya intisari pesan-pesan dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Inilah pentingnya kita belajar. Sehingga ilmu itu, apapun ibadah yang kita lakukan, kita bertambah imannya, pemahamannya, ketakwaannya kepada Allah. Maka Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari melaksanakan ibadah puasa itu kata Allah apa hikmahnya? Menjadi orang bertakwa. Nah, momennya di bulan Ramadan ini, Pak. Maka judul tabligh akbarnya itu menuju gerbang takwa. Apa yang telah kita siapkan menuju gerbang itu? Sudahkah ilmunya ada? Nah, maka ketika di bulan Ramadan tadi nilai-nilai itu banyak sekali hidup dalam diri kita, Pak. Sehingga kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa li hajatun fa iyada ta'am wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan berbuat dusta, Allah nggak butuh dia tinggalkan makan dan minum. Artinya puasa itu bukan sekadar malahan lapar dan minum, tapi mendidik dirinya. Di antara nilai puasa itu, Pak, paling penting lagi dari yang kita sebutkan penting ini, mendidik kita bersifat jujur. Betul nggak? Kan bersifat jujur kita, Pak. Kalau bohong nggak mungkin dia bisa puasa, Pak. Istri nggak ada, anak nggak ada, udah dimakannya nasi. Diceploknya telur. Macam-macam, Pak. Salah satu nilai ibadah puasa tadi apa? Membentuk karakter jujur dalam diri seorang beriman. Maka dia tidak mau sembunyi-sembunyi makan segala macam. Karena kalau tidak ada sifat jujur, nggak mungkin dia berpuasa, Pak. Boleh jadi dia keluar rumah kayaknya lapar sekali, sebenarnya padahal sudah makan 5 piring. Ya kan? Satu ibadah yang luar biasa, Pak. Ibadah puasa ini. Yaitu mendidik seorang muslim menjadi jujur. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu mas-shadiqin. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang jujur. Maka Rasul kita mengatakan, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa inal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada hal yang baik, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Sekarang yang paling susah dalam kehidupan manusia itu apa, Pak? Yang paling susah dalam kehidupan kita ini apa, Pak? Apa yang susah? Kejujuran, Pak. Cobalah Bapak renung-renungkan. Dalam sehari itu kadang-kadang ada aja tindakan kita nggak jujur, Pak. Kalau kita lihat persoalan yang terjadi, penipuan, masalah MBG, masalah ini, masalah itu, kejadian pendidikan, penipuan, penzaliman, segala macam bermula dari mana? Ketidakjujuran. Hakim tidak adil, hakim yang bisa disogok, ya, ataupun polisi dan segala macam yang bisa disogok semacam itu. Dari mana rusaknya? Karena hilangnya nilai kejujuran. Tetangga yang ngambil batas tanah tetangganya, pencuri sawit. Kalau nggak perlu kita hitung, Pak. Buatan pelaku manusia ini nggak habis-habisnya kalau kita hitung. Tapi kalau kita simpulkan ini, semuanya bermuara dari mana sebenarnya? Hilangnya sifat jujur, Pak. Hilangnya sifat jujur. Maka selama 30 hari di bulan Ramadan, kita itu berusaha jujur, Pak. Jujur pada Allah dan jujur pada diri sendiri. Bukan kepada manusia. Manusia di luar Ramadan paling gampang ditipu, Pak. Ya kan? Tapi kalau kita nipu, yang kita tipu siapa? Diri. Allah nggak kita tipu, Allah tahu. Maka di antara yang paling penting itu adalah dari melaksanakan ibadah puasa tadi ada belajar menjadi jujur, Pak. Coba direnungkan, Pak. Luar biasa itu ibadah puasa itu. Sehingga kita betul-betul jujur, Pak.
Nggak mau kita nipu-nipu. Walau satu biji beras atau satu biji kacang tojin aja nggak mau dimakan tuh Pak. Bayangkan, luar biasa. Jujur sekali. Bahkan kita nggak mau berbuka saja Pak. Memastikan benar-benar sudah masuk waktu berbuka. Makan sahur betul-betul memastikan jangan sampai masih makan sudah habis waktu makan sahur, sudah terbit fajar. Hati-hati nggak kita? Nah, kenapa kehati-hatian nggak ada dalam kehidupan kita di luar Ramadan? Kenapa tidak ada kehati-hatian seperti itu? Ya, subhanallah. Maka cobalah renung-renungkan Pak. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa tadi. Karenanya lah Allah mewajibkan puasa itu kepada setiap umat. Rahasia di situ. Ini yang kita bahas baru masalah puasa itu kenapa diwajibkan pada setiap umat Pak. Karena puasa itu punya pendidikan karakter kepada orang melaksanakannya dengan nilai-nilai yang tidak bisa kita hitung Pak. Banyak sekali itu pendidikan. Itu baru sebagian tadi. Ya, sebetulnya yang mau kita bahas itu bukan itu intinya sebenarnya Pak. Saya tadi baru menafsirkan kenapa Allah wajibkan puasa itu kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita. Saya bahaslah karena nilai puasa itu mendidik dengan pendidikan yang luar biasa. Langsung terjun ke lapangan kita tuh Pak, istilah orang praktek langsung bagaimana bersabar. Maka di antara nilai ibadah puasa itu adalah mendidik kita bersabar kan? 3 nilai sabar itu ada Pak. Sabar dari melaksanakan ketaatan. Walaupun lapar Pak, haus, tetap aja kita sholat, tetap beribadah kepada Allah. Nah, kenapa kita selama ini tidak melaksanakan prinsip itu? Bukan hanya lapar, kekenyangan kadang-kadang nggak mau sholat Pak. Kekenyangan malas ke masjid. Kekenyangan malah malas baca Quran. Bukan karena lapar malah. Kenapa prinsip? Mana kita sabar walaupun lapar, walau haus, dia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian sabar dari meninggalkan larangan Allah. Itu bentuk sabar yang kedua. Sehingga apapun yang dilarang dia hindari Pak. Apa terutama hal-hal yang merusak nilai puasanya. Bersabar dia. Ya, tidak menyentuh istrinya, tidak makan nasi selama. Sabar dia walaupun ini ada di bawah tudung nasinya. Sudah ada mantap masak semua, dia tetap pertahankan. Kemudian sabar dari menerima cobaan dan ujian dari Allah. Maka rasa lapar itu kan rasa cobaan Pak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh kami akan uji kalian sedikit ya, bisyai'in minal khaufi wal ju', rasa takut, rasa lapar. Sedikit tuh Pak. Nah, udah azan ya? Ini aturannya mainnya gimana di sini? Azan, sholat dulu. Terus baru lanjut lagi. Oh, baik. Silakan azan. Berarti kita stop dulu nih. Baik, terima kasih. Ini untuk sesi pertama ya. Barakallahu fikum. Jadi sebelumnya belum masuk ke materi saya sebenarnya Pak. Iya. Cuman karena saya ingin sedikit menyinggung bagaimana agar kita mendalami nilai ibadah puasa tadi, terpaksa saya bahas dulu sedikit. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
Cek, bismillah. Sebelum kita mulai melanjutkan sesi kedua, kami informasi bahwa insya Allah nanti 15 menit menjelang selesai, sekitar jam 9 atau lebih, 9 kurang maksudnya, insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan ikhwan akhwat sekalian, mungkin bisa melalui kertas, dan insya Allah nanti bisa juga melalui link yang telah kita siapkan. Terima kasih. Pasti bisa. Aja satu hari aku makan ada berkembang. Kena kabarin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi dinihi ila yaumil din. Padahal Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika pembahasan kita tadi sekilas kita menyinggung berbagai pesan nilai-nilai ketakwaan dalam ibadah puasa, yaitu pesan dan kesan nilai-nilai ketakwaan dalam ibadah puasa. Pertama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah kapan dan dimanapun kita berada selalu melihat, mendengar dan mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah yaitu mendidik kita untuk sampai pada tingkat ihsan, mendidik kita untuk memiliki rasa syukur kepada Allah, mendidik kita untuk merasa punya tepa selera perhatian kepada orang-orang yang diuji oleh Allah SWT dari sisi kekurangan materi, mendidik kita untuk bersifat jujur, mendidik kita untuk mendahulukan keridhaan Allah di atas segala hawa nafsu kita, mendidik kita untuk mendahulukan kebahagiaan akhirat di atas kebahagiaan duniawi. Dan masih banyak lagi sebenarnya nilai-nilai ketakwaan yang ditanamkan ke dalam diri setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Dan nilai-nilai tadi itu tidak kita bahas dengan dalil-dalilnya, mengingat dengan banyaknya dalil nanti kita makan waktu yang cukup panjang. Tapi setelah kita merenungkan ibadah puasa di luar Ramadan ini, ada satu kesimpulan ketika kita mengamati dalil-dalil tentang kemuliaan, keagungan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah, kesimpulannya adalah, yaitu bermuara pada mencari keampunan Allah. Kita akan coba deteksi dalil demi dalil tentang hal ini.
Contoh kita sebutkan hadis Rasulullah SAW. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Ini yang pertama. Di mana Rasulullah menyebutkan salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat pekan berikutnya atau Ramadan dari Ramadan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Salat 5 waktu itu mengampuni dosa-dosa kita yang antara salat zuhur ke asar diampuni salat asar, antara salat asar ke maghrib diampuni salat maghrib, antara maghrib ke subuh diampuni di salat. Begitulah. Kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Jumat ini, Jumat akan datang, ya, dosa yang ada di antara itu diampuni pada Jumat yang akan datang. Ramadan yang lalu dan tahun Ramadan tahun ini itu akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua itu, ketika kita bertemu dengan Ramadan dan mengisinya tentu dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, mukaffiratun lima bainahunna, mengampuni dosa-dosa yang ada di antara keduanya itu, tanah Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tapi syaratnya idza ijtunibal kaba'ir, bila dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka para ulama menyimpulkan bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, bila orang tadi menjauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa besar disebutkan oleh para ulama yaitu butuh kepada taubat. Namun Syaikhul Islam Taimiyah juga menyebutkan dalam ta'liqnya dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, bahkan memungkinkan dosa besar pun bisa dihapus. Tergantung dari kekuatan, ya, imannya orang tadi, keikhlasannya orang tadi. Beliau mengambil beberapa dalil, contohnya di antaranya wanita yang memberi minum seekor anjing, wanita pelacur di zaman Bani Israel, lalu hanya karena memberi minum anjing, seekor anjing ini, diampuni dosanya. Itu dosa besar, dosa pezinanya. Maka beliau mengatakan kadang-kadang amal-amal yang kelihatannya sederhana dapat menghapus dosa besar. Kata beliau, tapi itu tidak setiap orang. Tergantung kekuatan tauhidnya. Ketika saat dia melaksanakan ibadah-ibadah itu, maka pahalanya kadang-kadang itu luar biasa. Ya. Tergantung kekuatan dobrak dari nilai imannya dan keikhlasannya saat dia beribadah. Sama dalam sholat, kadang-kadang terus ada orang sholat dapat yang separuh pahalanya, itu kurang. Kadang-kadang ada orang sholat, Pak, tidak dapat pahala, tapi memang tidak berdosa dia atas meninggalkan sholat. Dia bebas dari dosa meninggalkan sholat, kan dia sholat, tapi dia tidak dapat pahala. Demikian pula puasa, Pak. Ada orang melaksanakan puasa hanya sekedar melepaskan dirinya dari dosa saja. Tapi yang namanya pahala dia belum tentu dapat karena tergantung keikhlasan dan praktek pelaksanaannya. Contoh kata Rasulullah SAW tadi yang hadis kita sebutkan, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi. Nah, orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, falaisa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabah. Bukan berarti kebohongan membatalkan puasa, tapi adalah kebohongan di sini menghapuskan pahalanya. Walaupun dia tidak terkena dosa sebagai orang meninggalkan puasa. Dan begitulah amal semuanya, Pak. Melaksanakan haji, ada orang hanya menggugurkan dosa dari kewajibannya saja, tapi belum tentu dia meraih haji yang mabrur. Begitu pula pergi umrah sebagainya. Maka disinilah kita
penting belajar kaifiyah, bagaimana pelaksanaan ibadah itu oleh Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya, sehingga betul-betul maksimal kita mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan ibadah puasa, perhatikan, pelajari apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini dan di dalam melaksanakan ibadah puasa, agar kita benar-benar maksimal meraih pahala puasa itu. Nah, hadis yang pertama tadi apa? Mukaffiratun, mengampuni dosa-dosa, ampunan. Kita lihat hadis lain. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa keimanan, Ibnu Hajar dan para ulamanya, maksud rasa keimanan itu apa? Dia beriman ini perintah Allah. Dia meyakini ini adalah syariat Allah. Itu yang pertama diyakini. Bukan karena malu, karena apa? Jadi maka sebagian ulama mengartikan dengan keikhlasan. Meyakini ini adalah perintah Allah dan ibadah yang disyariatkan. Itu keimanan yang terhadap itu dulu. Meyakini pahala yang akan diraih oleh orang melaksanakannya. Keimanannya ini adalah sebagai syariat dan pahala yang akan diberikan Allah kepadanya. Wahtisaban, kebanyakan para ulama mengartikan itu penuh dengan keikhlasan. Ya, nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini dengan nilai-nilai keimanan, nah, lalu dengan penuh keikhlasan, ya, ada juga ulama mengatakan penuh perhitungan. Maksudnya apa? Tidak sering terlambat sahur, kadang-kadang sudah terbit fajar baru sahur. Itu namanya nggak ada perhitungan, Pak. Kadang-kadang belum datang waktu berbuka sudah. Nah, itu dia antara penjelasan ulama itu. Wahtisaban, benar-benar diperhitungkan kapan waktu sahur, kapan waktu berbuka. Itu di antara ulama menyebutkan demikian. Ya, penjelasan wahtisaban. Diampuni dosa yang telah berlalu. Ini hadis yang kedua. Masih tentang apa? Ampunan. Baik. Ketiga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa dihidupkan? Maka salah satu faedah kita ambil di sini man qama, bukan man shalla. Man shalla, bukan man shalla, tapi man qama. Bukan orang yang salat di malam Ramadan, tapi orang menghidupkan. Makanya lebih umum. Apakah dengan salat tarawih, dengan tadarus, dengan berzikir, dengan berdoa, maka digunakan menghidupkan malam Ramadan. Begitu terjemahannya. Nah, orang yang melaksanakan ibadah, tentu di malam Ramadan itu ada ibadah khusus yang disunahkan seperti salat tarawih dan salat witir. Sudah jelas masuk ke dalam itu. Maka orang yang melaksanakan itu, apa pahalanya? Iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan atau perhitungan yang detail, ya, yang benar-benar dia Islam memperhatikan ibadahnya. Ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosa yang telah berlalu. Sudah hadis keberapa? Ketiga. Yang keempat, man qama lailatal badri, man qama lailatul qadri, man qama lailatul qadr. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, perhitungan atau keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah keampunan dosanya yang telah berlalu. Sudah hadis berapa hadis? Keempat. Yang kelima, dalam satu kesempatan Rasulullah SAW sedang berkhutbah, amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau katakan itu ya Rasulullah? Bahwa Jibril berkata kepada, di antara yang tiga itu ada raghima ampur imri'in adraka Ramadan falam yukfarlah, celakahlah seseorang dia bertemu Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan. Masih
Taib, sudah berapa? 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Doa kita ketika di malam-malam Lailatul Qadar, apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka. Apa mintanya? Al-afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku mohonkan ampunan darimu, maka ampunilah aku. Masih dengan apa? Ampunan. Jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan membakar dosa. Dan sangat celaka seseorang, kata Rasulullah SAW, dia bertemu Ramadan falam yukfarlah, namun tidak diampuni dosanya. Bahkan begitu agungnya keampunan, ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bertemu malam Lailatul Qadar, mendapatkan doa malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku baca? Kan di antara fadail malamnya itu doa mustajab. Kalau kita mungkin saya minta tanah atau kebun sawit 10 hektar lah ya. Tidak. Apa diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma inni as'aluka al-afwa fa'fu anni. Ini agungnya ampunan. Maka kalau kita lihat, fokus banyak sekali dalil tentang dari antara rahasia Ramadan ini adalah apa? Masalah merebut keampunan, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka jadikanlah momen Ramadan ini benar-benar mendapat janjian tadi. Sekian hadis bicara tentang kemuliaan bulan Ramadan tadi, keuntungan yang diraih apa? Keampunan. Itu keagungan bulan Ramadan itu. Baik. Kemudian di antara keagungan adalah bulan Ramadan itu diturunkan pada bulan itu adalah kitab yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibnu Katsir dan para ulama lain menyebutkan, ini menunjukkan keagungan bulan Ramadan itu adalah ketika kitab yang paling mulia di sisi Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan ada riwayat menyebutkan yang diwakilkan oleh Imam Ahmad bahwa kitab-kitab suci itu seluruhnya diturunkan pada bulan Ramadan. Yaitu qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim, qala haddatsana Imran Abul Awam an Qatadah an Abi Malih an Wasilah yakni Ibnu Asqa, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilat Tauratu li sittin mudina min Ramadan. Diturunkan kitab Taurat 6 hari lewat dari bulan Ramadan. Berarti apa itu kalau 6 hari lewat? Di malam 7 Ramadan. Jadi kalau di dalam Islam Pak, malam lebih dahulu daripada siang. Maka disebutkan sekarang malam apa ini? Malam Ahad. Nah sekarang itu. Makanya kalau kita sholat tarawih itu untuk 1 Ramadan di malamnya ini. Bukan besok. Sudah siang 1 Ramadan baru besok sholat. Enggak. Nah, maka berarti itu Taurat diturunkan pada malam 7 Ramadan. Wal Injil li salasin asyrata khalat min Ramadan. Kalau Injil diturunkan 13 hari lewat dari Ramadan. Berarti malam apa? Malam 14.
Wa anzalal Qur'ana li arba'in wa ishina khalat min Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran 24 hari lewat dari Ramadan. Malam berapa? Malam 25, bukan malam 27. Hah? Malam 17 ya? Oh, 27 yang kemarin Isra Mi'raj ya. Ada yang masyhur tuh malam 17. Itu enggak ada dalilnya. Malam 20 ini didukung oleh hadis-hadis yang lain bahwa Al-Quran diturunkan kapan? Di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di masa umat Nabi Muhammad ini malam-malam ganjil, malam 20 dan di 10 terakhir pas itu Pak. 10 terakhir malam ganjil. Dan diturunkan pada malam Lailatul. Kalau malam 17 bukan 10 terakhir. Dan ini dalilnya jelas sekali, nggak mafhum ini, mantuk dalilnya namanya ini. Karena mereka berhujah diantaranya mafhum dari firman Allah dalam surat Al-Anfal. Wa ma uzla yaumal furqan, tentang perang Badar. Yang diturunkan waktu perang Badar itu bukan Al-Quran, maksudnya hukum tentang pembagian harta rampasan perang. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa kejadian perang Badar itu 17 Ramadan. Baik. Maka Ibnu Katsir menyebutkan Allah memuji syahrus siyam min baini sa'ir syuhur. Allah memuji bulan puasa ini di antara bulan-bulan yang lain. Bi an akhtarahu min bainihinna li inzal Quran. Allah memilih bulan ini, bulan puasa ini di antara bulan-bulan yang ada itu untuk tempat diturunkannya Al-Quran. Simana tasabi dzalika qad rafi annahu syahr alladhi kan kutub ilahiyah. Bahkan kata Ibnu Katsir, kitab-kitab Allah yang lainnya pun diturunkan pada bulan Ramadan. Karena itulah salah satu ibadah agung selain puasa, selain salat tarawih tadi adalah tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran. Ini prakteknya Rasulullah SAW. Bahwa di setiap malam Ramadan, Jibril yudarisul Quran. Jibril itu tadarus bersama Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu manusia orang yang paling suka derma memberi. Ya. Wa kana ajwa ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan itu lebih ya sangat pemurah lagi. Hina yalqahu Jibril yudarisul Quran. Ketika Jibril berjumpa dengan Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran. Bukan mengikuti media sosial, Pak. Tutup media sosial kalau bisa di bulan Ramadan itu. Nah, fokus masalah khatam Quran. Makanya ulama tidak sedikit ada mereka yang khatam setiap hari, ada 2 kali sehari, ada yang setiap 3 hari, ada sekali 5 hari, ada sekali 10 hari. Kita aja sekali 30 hari aja enggak di bulan Ramadan tuh, Pak. Gimana itu? Nah, maka salah satu ibadah yang agung adalah tadarus Al-Quran. Nah, kalau bersama-sama, bukan sama-sama membaca, Pak. Kalau ada alqoh, ini baca 1 halaman, ini baca. Gantian. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan tadarus itu. Ya, bukan si A baca, si B baca, enggak. Yang lain menyimak. Nah, tadarus bersama. Ya, taib. Itu keagungannya. Maka diturunkan padanya bulan Al-Quran pada bulan Ramadan. Taib. Kemudian di antara keagungan bulan Ramadan itu adalah adanya 1 malam, Pak, yang beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Kalau menggaleh, Pak,
Buntung sekali menggali Pak 1000%. Malam itu pamonyo adalah siapa yang menggali akan dapat keuntungan 1000% Pak. Kira-kira gimana tuh Pak? Jangka 1000% lah. 10% aja beribu orang. Ya, tapi menggalinya jam 1 malamnya. Jam 1 malam, jam 2 lah Ustaz. Nampak yang untung 30%-nya menyalang atau itu Pak. Nah, tapi ujiannya Pak Adis kok Pak. Nyo ndak berbentuk materi, ndak nampak pahalo tuh Pak. Doso jo ndak nampak Pak. Apa hikmahnya? Kalau doso nampak Pak, mungkin ndak taluk keluar rumah Pak. Kalau pahalo nampak, mungkin kapal awak gadang lo Pak. Nah, makanya Allah tidak nampakkan pahalo jodoh doso. Kalau nyo badoso banyak, ndak sagannya bertobat deh Pak. Ya kan? Kan mudahnya bertobat. Tapi kalau lo nampak ini dosonya segadang gunung Uhud tuh gimana cerita itu Pak? Alun jadi bertobat lah stresnya. Itulah kuasa Allah dan maha kasih sayangnya Allah dengan kita. Kalau pahalo kau nampak Pak, di maka disimpan Pak. Lebih barago dari emas dan perak tuh Pak. Barabi orang menciloknya kok. Makanya pahalo tidak bisa dicilok Pak. Dosa pun tidak bisa dimasukkan ke kantong orang lain. Wa alaisa ilal insani illa ma sa'ah. Tidak ada yang dimiliki dari seorang itu kecuali sesuai apa yang diamalkannya. Wala tazru wazratu wizra ukhra. Tidak ada manusia menanggung dosa orang lain deh Pak. Baik itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, beribadah 1 malam sama lebih baik dari beribadah daripada Masya Allah. Maka tadi kita katakan kalau orang kenal itu Ramadan Pak, berbagai bentuk bonus keistimewaannya, memang rindu dia datang Ramadan Pak. 1 kali malam aja kanai 1000 bulan lebih baik beribadah. Masya Allah. Makanya ulama kita menjelaskan supaya pasti dapat bulan malam Lailatul Qadar itu pasang tangguk rape, bahasa Minangnya tuh tangguk luka rape Pak. Jadi yang dipilih-pilih loh, akhirnya malam ganjil, pai salat. Akhirnya malam enggak. Pupus saja malam pertama sampai malam terakhir tuh. Pasti dapat malam Lailatul Qadar Pak. Pasti. Pahala 1000 bulan tadi pasti dapat Pak. Kalau kita beribadah malam tuh. Enggak pula, ambo kan enggak tahu bulan Lailatul Qadar Ustaz. Yang penting di bulan Ramadan suaka ada Lailatul Qadar tuh. Karena tidak disebutkan persyaratannya. Kalau kamu tahu baru dapat pahala tuh. Enggak Pak. Makanya Rasulullah SAW memotivasi iltamisu fi ashr awakhir. Cari di 10 malam terakhir. Makanya jangan sibuk mencari sarung baru, top apa lagi kopiah atau apa namanya baru, sepatu baru di 10 terakhir itu. Kok ama-ama aja sibuk membuat kue di 10 terakhir itu. Kok kamu dia nama rantau sebelum malam 10 terakhir itu mudia lah. Kau enggak? Ini kawan-kawan awak yang banyak di rantau nak mudia lo kena. Cobalah atur jadwal terbaik. Kalau bisa 10 terakhir itulah di rumah Pak. Kalau enggak mau dia habis rayu mana. Nah ini banyak loh fitnahnya Pak dunia. Bayangkanlah Rasul soalnya memotivasi 10 terakhir tuh dan karajo nampak di utak kok banyak loh di malam 10 terakhir tuh Pak. Sado tengek itu. Maka pasang teori bagaimana kita berusaha. Yang penting itu dulu adalah jangan lapih malam Lailatul Qadar kok. Atur. Liburnya cuman akhir Ramadan Ustaz. Sudahlah, habis sholat Idul Fitri, gas oto balik pulang kampung. Biar aman.
Ya enggak? Nah. Lebih nyaman pula pulang Pak. Enggak ada macet itu loh. Nah, itu kita harus berpikir ke situ, Pak. Karena banyak sekali kita kok, mudah-mudah dalam hal itu. Taki cua tarui. Nan sibuk buat kue, nan sibuk mencari pakaian lebaran, nan sibuk mempersiapkan mudik pulang kampung. Yang inti sebenarnya di bulan Ramadan tidak dapat. Nah, inilah musibah. Mau kalau ambu ngaji kadang-kadang orang ngecehan, Pak Ustaz kok menyinggung-nyinggung awak tari kanai tari awak ini. Nah, ya. Baik. Jadi ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah itu Pak. Nah, maka tadi awak sabuyan hadisnya man qama Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang berlalu. Nah. Kalau ada mandang apa? Ada sebuah museum istimewa sekali dalamnya. Ya. Hanya dibuka pada waktu tertentu. Nanti jadi di orang Pak. Pasti nyo tunggu-tunggu jadwalnya. Bari boy orang bali tiketnya. Bara pun harga tiket pasti dibali. Ingin masuk ke museum itu. Ya nak? Di situ terdapat berbagai barang-barang istimewa umpamanya. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah hadisnya? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalaulah datang Ramadan, dibuka pintu surga. Masya Allah Pak. Pintu surga dibuka Pak, bukan pintu mall. Kenapa sampai diberi kabar itu oleh Rasulullah SAW? Agar umatnya benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kenapa digambarkan dibuka pintu surga? Para ulama menjelaskan Pak, karena begitu rahmat Allah terbuka dalam satu ayat, babus sama, abwabus sama. Artinya apa? Sebagi untuk memotivasi orang untuk masuk surga. Bagaikan sudah dekat kali kita tuh Pak, sudah dibuka pintu surga itu. Bukan itu saja Pak, apalagi? Uliqad abwabun nar. Ditutup pintu neraka Pak. Tidak ada bahaya lagi Pak. Masya Allah. Ditutup pintu neraka Pak. Sehingga nggak ada orang mungkin untuk masuk neraka itu di malam itu, ditutup di bulan Ramadan itu. Peluang untuk masuk surga dibuka di bulan Ramadan sehingga terbuka pintunya seluasnya. Yang 8 pintu itu. Wasusilatis syaitin. Syaitan pun dibelenggu Pak. Nama ngacau awak taruh ya. Tak dapat telingo kiri dia bisiannya dekat telingo kanan. Tak dapatnya lewat telingo dia caliannya ke mata hal-hal yang haram. Tak mata lisan mengecehan orang dan buruk-buruk bergunjing. Dan segala macamnya. Maka la'atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajid aksarahum syakirin. Syaitan bersumpah Pak. Iblis tuh, saya akan pengaruhi anak cucu Adam ini. Dari mana saja Pak? Muka belakang, kiri, kanan. Dan dari bawah telapak kaki mereka, dari bawah. Tapi nggak sebut dari atas. Di antara ulama menyebutkan mereka tidak berani. Karena Allah, ya, Allah Maha Tinggi dan mereka takut.
Nah, ini tetapi jadi pertanyaan Pak, kalau memang setan dibelenggu Ustaz, Pak, kok ada aja orang mencilok di luar Ramadan tuh Pak, mencuri, merampok, berbuat dosa. Banyak orang berbuat maksiat Pak di luar Ramadan. Kenapa itu Ustaz? Katanya setan udah dibelenggu. Apa jawabannya? Nah, yang mengajak kita berbuat maksiat ini tidak setan saja Pak. Di antaranya an-nafsu ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak berbuat hal yang masih ada jiwa Pak. An-nafsu ammarah bisu. Nah, tinggal satu ini yang perlu diawasi Pak. Maka oleh itu Rasulullah menyebutkan bahwa untuk mempersempit jalur setan itu adalah berpuasa. Nah, tinggal lagi yang harus kita awasi apa? An-nafsu ammarah bisu, jiwa yang selalu menggoda berbuat maksiat. Nah, itu yang perlu dikendalikan di bulan Ramadan. Maka Allah katakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kebesaran kedudukan Tuhannya dan mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia kelak di akhirat. Sehingga di bulan Ramadan tadi ya Bu Sofyan, tadi kita ceritakan yang paling penting itu di luar Ramadan mengendalikan hawa nafsu tadi di antara pelajarannya kan begitu. Jangankan dari yang haram, yang halal pun kita mampu mengendalikan. Itu salah satu pelajaran besar dari bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan tadi. Baik. Kemudian di antara keistimewaannya adalah dilipat gandakannya pahala amal baik di bulan Ramadan. Salah satu contoh adalah ibadah umroh. Kan sering ulama menyebutkan Pak, bahwa beribadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, tapi nggak ada nas yang seperti itu Pak. Tapi ulama mengambil kesimpulan dari informasi sabda Nabi SAW bahwa menyebutkan fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Ya, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah anha, fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Jadi bukan berarti di sini pemahaman keliru pula Pak. Ada orang ngecian ndak perlu ke haji ledo. Dan lah umrah di Ramadan, lah haji dan ndak gitu maksudnya lah. Ini pahalanya sama seperti melaksanakan haji, bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Sama pula sabda Nabi SAW, barang siapa man tatahara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi rak'atain kana lahu ajri umratin. Orang yang berwudu di rumahnya kemudian datang ke masjid Quba lalu dia salat 2 rakaat dapat pahala seperti melaksanakan Bukan berarti kalau umrah cukup salat 2 rakaat saja di masjid Quba. Begitu pula kesimpulan Pak, enggak gitu. Karena ada orang ambil kesimpulan itu dan pernah saya ketemukan orang seperti itu. Seperti juga ada orang kesimpulan Pak. Apa kesimpulannya? Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau salat di Masjidil Haram 100 dikali-kalikannya Pak. Selama haji saya itu kan 40 hari itu. Kayaknya udah lewat umur saya ini. Soalnya tidak ada salat-salat lagi Pak. Katanya apa? Sudah dibayar waktu naik haji Pak. Atau waktu umroh di Mekah Madinah. Nah, jadi pakai pula kesimpulan untuk itu. Makanya sengaja ambil tekankan di situ, bukan berarti telah melaksanakan haji, tapi pahalanya diberikan seperti melaksanakan haji. Dan satu ayat dikatakan hajatan ma'i, seperti orang berhaji bersama Rasulullah SAW. Baik. Kemudian salat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu ada berapa? Apa aja salat sunnah yang dianjurkan berjamaah? Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Sebagian ulama justru mendapat wajib, jadi kita pakai dapat jumhur saja sunnah muakkadah. Kemudian juga salat istisqa. Kemudian salat tarawih.
dan salat witir. Boleh dilaksanakan, apalagi di bulan Ramadan, dan memang Rasulullah laksanakan berjamaah selama 3 malam. Tapi boleh nggak sholat sendirian? Boleh juga. Tapi utamanya sholat berimam di bulan Ramadan itu. Kenapa? Dalilnya ini. Man shalla atau man qama ma'al iman hatta yang sharifa kutiba lahu qiyam lailah. Orang yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, maka dia mendapat pahala sama seperti orang sholat semalam suntuk. Itu keuntungannya. Baik imam itu sholat 20 rakaat atau 8 rakaat. Gitu. Maka pahalanya sama seperti sholat satu malam suntuk. Kemudian bulan Ramadan ini ada malam setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya beriman dari api neraka. Setiap malam, Pak. Alaika dapi awak tu indak tu. Qala Rasulullah SAW, inna lillahi fi kulli yaumi wa lailatin utaqa minan nar fi syahr Ramadan. Sungguhnya bagi Allah itu pada setiap hari dan malamnya utaqa minan nar, orang-orang dibebaskan dari api neraka di syahr Ramadan. Jadi malam siang Ramadan itu banyak orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Wa anna likulli muslim da'watun yad'u biha fa yustajabu lahu. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah doa mustajab. Ya, bahwa setiap muslim punya dakwah yang dia utarakan, yang dia sampaikan, yang dia ucapkan kepada Allah, fayustajabu lahu, dijawab doanya itu. Dan apalagi di saat berbuka umpamanya, karena salah satu dakwatin la turat, 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah, yaitu diantaranya adalah orang berpuasa ketika berbuka, musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Di waktu sahur juga doa makbul, karena termasuk sepertiga malam terakhir. Banyak sekali momen-momen. Maka di bulan Ramadan perbanyaklah berdoa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam Ramadan. Kemudian juga kita katakan tadi, makbulnya doa di bulan Ramadan, apalagi sedang berpuasa. Salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang cepat dikabulkan Allah. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang musafir. Taib. Alhamdulillah. Lewat. Tadi janjinya 9 kurang 10 sampai. Taib. Demikian dulu. Mudah-mudahan ringkasan yang kita sampaikan ini dapat memberikan sedikit wejangan, wawasan, ilmu kepada kita semua, sehingga kita benar-benar menyambut Ramadan tahun ini dengan penuh sukacita, bergembira, semangat, ya. Apalagi anak muda. Sebenarnya Pak, semangat itu tergantung hati dan kekuatan keyakinan. Banyak kalau di bulan Ramadan kita saksikan Pak, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, orang-orang yang datang dari Pakistan, dari India, yang dari Afrika itu lah tua-tua Pak. Waktu sholat masih 20 rakaat. Kalau sekarang kan ada 20 rakaat lagi. Hanya 8 rakaat ya. Itu mereka ikut sampai 20 rakaat. Bahkan ada yang seperti yang diceritakan Syekh Abdul Razak, dan itu bukan 1 kali 2 kali kita lihat. Hampir setiap Ramadan, orang itu berdiri dengan 1 kaki, lalu tongkatnya diletakkan di tikar. Berdiri 20 rakaat Pak. Sekarang anak-anak muda jangan 20 rakaat. Ya, sholat 8 rakaat saja, itu berdirinya kalau imam sudah mau rukuk. Nah, begitulah. Coba bayangkan.
kemalasan yang luar biasa. Maka ingatkan anak-anak kita, motivasi dia, belikan dia mushaf, belikan dia topi, belikan dia sarung, ya. Atau anak kita yang sudah bersuami, menantu, ataupun anak kita yang punya istri, ingatkan dia. Yang malas-malas sholat dan semacamnya, nah, tolong ingatkan. Antarkan ke rumahnya, ini 2 hari atau sepekan lagi mau Ramadan, nak, ini sarung, ini topi. Ya, ini sajadah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan, ya, yang akan datang ini dengan penuh, ya, semangat, dan juga dimudahkan kita untuk melaksanakan segala bentuk ibadah di bulan Ramadan. Dan tentu yang lebih penting lagi, semoga Allah memberikan perjumpaan dengan kita dengan Ramadan yang akan datang ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ini. Ya. Padahal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mungkin kita kan berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan ini kan, kalau konteks kita dalam bekerja di suatu perusahaan misalnya ataupun instansi, artinya kita punya keterikatan jam kerja gitu. Sedangkan kita kan banyak mengambil waktu yang dengan urusan pribadi, personal gitu. Apakah itu mungkin kita sudah minta izin ataupun belum? Jadi apalagi kalau kita mau di 10 hari terakhir itu kan pasti banyak cenderung di pagi hari kerja itu kan jadi ngantuk gitu saya. Dan mungkin kita mengambil waktu tidur gitu. Ya, artinya kan mengambil waktu jam kerja gitu. Nah, bagaimana pandang Ustadz dan cara kita bisa menghalalkan penghasilan itu? Yang kedua Ustadz, terkait dengan dosa-dosa kita terhadap manusia yang baru tersadarkan saat ini. Apakah itu dalam bentuk kita menzalimi orang lain, baru tersadarkan sekarang dan mungkin orangnya sudah ketemu lagi. Dan itu bagaimana cara kita mendapatkan ampunan? Apakah kita bisa melakukan sebuah amalan yang mengatasnamakan beliau atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita ketika Ramadan yang lalu bekerja, lalu kita memanfaatkan waktu-waktu di luar urusan pekerjaan. Bagaimana kita menghalalkan hal itu? Jika kita berjumpa dengan tempat kita bekerja, kita minta maaf jika dia merelakan, dan itu juga pahala juga bagi dia, ya. Semua amal ibadah yang kita lakukan, dia beri kesempatan juga mendapat dia. Maka itu juga kepada kita yang memiliki pegawai, kita memiliki pekerja di tempat-tempat usaha kita, berikan kelonggaran kepada mereka. Semoga ibadah-ibadahnya. Nah, kalau hal itu terjadi ya kita minta maaf, kita minta apa, minta direlakan, seperti itu. Ya, kalau memang ada. Nah, kalau memang kita harap aja bersedekah, dan ini sedekahnya dia dan segala macam, agar kita bersih ibadah-ibadah kita dari hal-hal yang merusak nilai-nilainya. Dan sedikit juga pada akhwat, bagi yang punya hutang puasa Ramadan yang lalu, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Ini kadang-kadang itu yang menyebabkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, beliau mengqadha Ramadannya itu di setiap bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah juga berpuasa terbanyak di bulan Sya'ban. Ya, sehingga Aisyah juga berkesempatan untuk mengqadha puasanya. Maka tolong ingatkan kepada anak-anak putri kita, istri kita, saudari kita, orang tua kita, ingatkan. Ya, ada nggak utang puasa yang masih belum dilunasi? Ini sudah mau masuk bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Dan yang lain? Taib. Jika sudah tidak ada, kita tutup dan doa kepada majelis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas segala kurangan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.